Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 Abdul Hamid Adisani, Alia, Ayu Puspitasari, Bella Novitasari, Bunga Adelia Putri. Yang kita bahas hari ini di negara Kanada yang meliputi peta negara, letak geografis, batas negara, keadaan penduduk, bentang alam, pendapatan per kapita, aktivitas perekonomian, dan bentuk kerjasama. Mari simak video kali ini. Pertama, peta negara. Berikut ini adalah peta negara Kanada. Cermati gambar tersebut. 2. Letak geografis. Kanada berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara dan Alaska di barat laut, di utara dengan Samudra Arktik, dan di timur laut dengan Greenland, di timur dengan Samudra Atlantik, dan di selatan negara Amerika sepanjang 5.525 mil 8.800 km, termasuk Alaska. Selanjutnya, batas negara. Berikut ini batas negara Kanada. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Greenland, sebelah selatan berbatasan dengan Amerika Serikat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Alaska. Yang kelima, keadaan penduduk. Pada tahun 2001, jumlah penduduknya 31 juta jiwa. Pertumbuhan penduduknya 0,8% per tahun, dan kepadatan penduduknya 3 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Kanada terdiri atas penduduk asli yang terdiri atas orang Indian, Mestizo, dan Eskimo, dan penduduk pendatang yang terdiri atas orang Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Belanda, Cina, Ukraina, dan lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan bentang alam negara Kanada. Kanada adalah negara yang memiliki luas wilayah yang cukup besar. Negara ini merupakan negara yang terluas di Amerika Utara, yakni kira-kira sekitar 9.250.000 km persegi. Pantai bagian utara negara Kanada ini memiliki sebuah keunikan bahwa air lautnya tak pernah surut, terkecuali pantai di Teluk Hujan. Pantai bagian barat Kanada merupakan akibat dari erosi glasial. Itulah sebabnya teluk di kawasan tersebut berukuran sempit yang memanjang ke arah daratan. Pantai bagian timur Kanada yakni teluk St. Lawrence yang diapit oleh dataran tinggi Labrador di bagian utara dan ujung bagian utara pegunungan Appalachia di bagian selatan teluk tersebut. Pada ujung muara yang memiliki bentuk menyerupai corong estuarium terdapat Pulau Newfoundland. Jika ditinjau secara morfologis, wilayah Kanada dibagi menjadi 3 bagian, yakni wilayah pegunungan Rocky, wilayah dataran rendah yang berada di sekitar Teluk Hudson, dan sisanya merupakan kepulauan yang berada di kawasan Laut Arktik. Berikut penjelasan pendapatan per kapita. PDB per kapita Kanada dilaporkan sebesar 54.032.794 US dollar pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 48.779.034 US dollar untuk 2021. Data PDB per kapita Kanada diperbarui tahunan dengan rata-rata 21.530.588 US dollar dari 1971 sampai 2022 dengan 52 observasi. Berikutnya adalah aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian Kanada terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta investasi. Sementara sektor jasa menyumbang lebih dari 70% kontribusi dari sektor real, dan sektor industri sekitar 28%. Tercatat tak kurang dari 75% tenaga kerja terserap pada industri jasa. Hal ini turut mendorong penurunan angka pengangguran dari 7% di 2016 menjadi 6,5% di 2017. Di sisi lain, Badan Statistik Kanada, Statistics Kanada menyatakan hingga kuartal ke-3 2017, GDP Current Price Base Kanada mencapai 2,14 triliun US dollar.
Sementara Bank Sentral Kanada, Bank of Canada, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Kanada di 2017 diperkirakan sebesar 3,0% dengan inflasi 2,0%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada 2018 diproyeksikan menurun menjadi 2,2%. Bank of Canada Monetary Policy Report Januari 2018. Selanjutnya ada bentuk kerjasama. Kanada dan Indonesia adalah mitra dalam sejumlah organisasi internasional seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, G20, Cairns Group, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kanada dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat dan bersahabat sebagai mitra pembangunan. Kanada bekerja dengan Indonesia secara rutin dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka rawan kemiskinan. Berikut bentuk kerjasama negara Kanada dengan Indonesia, antara lain 1. Kedua negara saling menempatkan duta besarnya. 2. Kanada banyak berinvestasi di Indonesia. 3. Kanada banyak membantu Indonesia dalam bidang informasi dan ilmu pengetahuan. 4. Kanada membantu Indonesia dalam bidang lingkungan hidup dan irigasi. 5. Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Kanada. 6. LSM di Kanada dan Indonesia saling bekerja sama. 7. Kanada membantu Indonesia melalui organisasi PBB. 8. Kanada membantu Indonesia dalam bidang ekonomi melalui CGI. 9. Kedua negara bekerja sama dalam APEC. 10. Kedua negara saling melakukan hubungan ekspor-impor. Komoditas ekspor dan impor tersebut adalah bentuk kerjasama Kanada dengan Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.